Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aji Sentosa. Dan saya Ahmad Amar Amrullah serta rekan saya Muhammad Said Ramadan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum masuk kepada pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Sila yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis dan menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Nah, kemudian yaitu sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir ini mengakui bahwa hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ada hak atas kewarganegaraan. Hal tersebut ditentukan di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang tentu saja disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualiannya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut ditentukan di dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Hak dan kewajiban bela negara. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hal tersebut ditentukan di dalam pasal 28 yang menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. 6. Kemerdekaan memeluk agama. Terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan terdapat juga dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 7.
pertahanan, dan keamanan negara. Hal tersebut ditentukan di dalam pasal 37 ayat 1 dan 2. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 8. Hak mendapat pendidikan. Terdapat dalam pasal 31 ayat 1 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan terdapat dalam pasal 31 ayat 2 yang ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. Hal tersebut ditetapkan di dalam pasal 32 ayat 1 yang menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian terdapat pula di dalam pasal 32 ayat 2 yang disebutkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 10. Perekonomian nasional. Terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 11. Kesejahteraan sosial. Hal tersebut ditentukan di dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan manusia yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tersebut diatur dalam undang-undang. Kemudian yaitu pembahasan selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, lantas apa saja sih faktor-faktor hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Berdasarkan materi yang telah kami sajikan tadi, berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yuk kita simak video berikut ini. Ya, beruntung juga video itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam ya oleh seseorang. Jadi bisa ada tindak tegas entah itu dari pihak sekolah ataupun dinas pendidikan terkait. Yang intinya adalah hanya karena hal sepele nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Seperti yang tadi ya, viral di mana-mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan. Lalu tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebaya dalam beberapa tahun terakhir. Kami berikan untuk Anda, ini menjadi catatan juga untuk kita ya, bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan justru menyebabkan korban jiwa. Misalkan terjadi di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu, ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita simak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologinya adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan
dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Coba bayangkan, ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja, kita coba bergeser di tahun 2017, tepatnya Agustus 2017, masih sama siswa kelas 2 SD, coba Anda bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya, meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah. Ini lokasinya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dugaannya itu jika ada otopsi begitu ya, sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan memar-memar dan diduga karena dirundung, dibully dulu oleh teman-temannya, kemudian dilempar minuman beku yang tentu saja sangat menyakitkan untuk fisik seorang anak yang baru berusia belum belasan tahun itu, hanya kelas 2 SD saja. Selanjutnya di November 2017, masih di tahun yang sama, ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada duel antara dua siswa kelas 5 SD saat perlombaan senam Hari Guru. Padahal ada banyak guru di sana, tapi ternyata perkelahian ini kemudian tidak masuk ke dalam pantauan mereka hanya karena masalah sepele dan diketahui setelah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama. Namun sayang nyawanya memang tidak tertolong. Dan dugaan kronologinya adalah pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bising. Nah, akhirnya karena ini ada korban jiwa, tapi memang korban ataupun keluarga korban menolak untuk diotopsi dan memilih menggunakan jalan damai. Jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama sang kakek mendapatkan binaan di PPA Bandung sebab sang anak mengalami depresi yang sangat berat. Kita tentu saja ya harus coba menelusuri dan juga mengetahui sebab penyebab dan bagaimana akhirnya sekolah bisa lepas memantau mereka. Tapi kan anak-anak ini masih di bawah umur. Usianya kalau di bawah umur kan kalau menurut undang-undang tuh 12 sampai 18 tahun. Tentu ada hak dan kewajiban orang tua juga. Jadi tidak semua diserahkan ke sekolah, tidak semua diserahkan ke guru ya. Yang mengkhawatirkan justru malah di antara mereka ini karena pesan-pesan di media sosial mungkin, atau mungkin informasi-informasi yang belum harusnya mereka terima. Di Bogor beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bogor sempat menyidak jual beli senjata tajam di kalangan anak SMP dan anak SMA. Ada celurit, ada senjata tajam yang lainnya yang sangat berbahaya dan sangat tidak pantas sebenarnya.